Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya mahasiswa semuanya. Pada kesempatan ini, di pertemuan ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan mata kuliah metode statistika 2. Kalau kemarin kita sudah membahas materi terkait dengan metode distribusi sampling ya, baik itu rata-rata maupun proporsi terkait dengan rumus-rumusnya. Di sini pada hari ini kita akan belajar atau belajar terkait dengan bab uji hipotesis rata-rata. Jadi bagaimana sih kita menguji suatu hipotesis yang berkaitan dengan distribusi sampling rata-ratanya, seperti itu. Masih bersama saya ya, dosen pengampunya yaitu Nuraini Muhasanah MPD. Baik. Jadi nanti kita akan diarahkan untuk langkah-langkah pada saat kita melakukan uji hipotesis rata-ratanya. Berarti yang pertama harus kalian ketahui dulu apa itu hipotesis gitu kan. Hipotesis itu sendiri adalah sebuah dugaan atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan. Itu menurut Suharyadi 2019. Jadi hipotesis itu seperti dugaan sementara terhadap sesuatu hal. Jadi kalau kita akan melakukan suatu penelitian, sebelum kita tahu hasil penelitian itu seperti apa, hasilnya A atau B, di awal kita harus sudah punya dugaan kalau nanti hasilnya itu misalkan A itu akan lebih besar daripada B, begitu. Misalkan kita punya dugaan gitu, tapi kan belum tentu nanti dari uji hipotesis ini apakah betul dugaan kita di awal A itu lebih besar daripada B itu terbukti. Nah, di sini dalam prosesnya itu akan menerangkan fakta-fakta yang diamati dan nantinya akan digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan. Jadi dengan adanya hipotesis ini nanti kita akan bisa mengambil keputusan apakah hipotesis ini dugaan sementara ini betul atau salah, atau bisa diterima atau ditolak, seperti itu intinya. Nah, sedangkan untuk pengujian hipotesis itu sendiri, kalau hipotesis itu adalah sebuah dugaan, kalau pengujian hipotesis itu adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar yang nantinya bisa diterima dan bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan gitu. Jadi dalam pengujian hipotesis itu ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya sehingga nantinya kita akan mendapatkan suatu keputusan apakah hipotesis itu diterima atau ditolak sesuai dengan bukti sampel yang dipakai, seperti itu. Terus di sini perumusan hipotesis. Jadi pada saat kalian akan meneliti suatu hal, suatu data atau suatu kondisi atau suatu permasalahan yang ingin kalian teliti, kalian harus membuat perumusan hipotesisnya dulu. Jadi jadi kita sudah punya gambaran, nantinya yang saya teliti itu hasilnya bisa seperti ini atau tidak nih, seperti itu. Jadi misalkan nih sekarang kan lagi trennya itu COVID ya, COVID-19. Pastinya kan ada suatu pengujian-pengujian, betul nggak sih gitu kalau ibu hamil itu punya risiko yang tinggi. Nah, untuk terpapar dan menyebabkan kematian, misalkan contoh seperti itu. Nah, kita buat hipotesis bahwa ternyata COVID-19 dengan varian yang baru itu mempunyai kemungkinan yang besar untuk membuat ibu hamil itu meninggal, misalkan seperti itu. Itu hipotesis kita. Terus kita uji dengan sampel-sampel, dengan mungkin data-data yang ada. Oh, ternyata betul gitu. Berarti hipotesisnya diterima, itu seperti itu. Jadi perumusan hipotesis dikembangkan menjadi hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Jadi nanti kalian akan membuat dua hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol itu biasanya disimbolkan dengan H0, dilambangkan dengan 0 dan diformulasikan untuk ditolak sesuai pengujian. Jadi kalau bisa itu hipotesis nol itu harusnya ditolak, karena yang kita harapkan biasanya adalah kebalikan dari hipotesis nol itu, memprediksi tidak adanya perbedaan antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Jadi misalkan nih kita akan menguji apakah A lebih baik dari B. Nah, hipotesis nol itu biasanya lebih A sama B itu sama aja, tidak ada yang lebih baik gitu, tidak ada perbedaannya. Sedangkan berbeda dengan hipotesis alternatif, yaitu dilambangkan dengan HA, itu biasanya lebih banyak diterima ketika menolak hipotesis nol dan berlaku sebaliknya. Jadi pada saat HA ini, hipotesis alternatifnya ini diterima, maka hipotesis nolnya itu adalah ditolak, dan berlaku sebaliknya jika hipotesis alternatifnya itu
ditolak berarti H0-nya itu diterima. Sedangkan hipotesis alternatif atau HA ini itu adalah memprediksi adanya perbedaan antara satu kondisi dengan kondisi yang lain, begitu. Jadi kita ingin melihat apakah yang kita teliti atau yang kita analisis itu ada perbedaan atau tidak lah. Untuk hipotesis alternatif itu terjadi suatu perbedaan. Kalau tadi H0 itu tidak terjadi suatu perbedaan pada kondisi satu dengan kondisi yang lain. Jadi contoh perumusan suatu hipotesis. Misalkan H0 nih. H0 kita sebutkan bahwa hipotesis nolnya itu adalah rata-rata nilai bahasa Inggris mahasiswa kelas A sama dengan rata-rata nilai bahasa Inggris mahasiswa kelas B. Nah, jadi H0-nya itu sendiri ternyata rata-rata nilai bahasa Inggris kelas A dan B itu sama aja. Sedangkan untuk HA-nya atau hipotesis alternatifnya itu rata-rata nilai bahasa Inggris mahasiswa kelas A itu tidak sama dengan rata-rata bahasa Inggris mahasiswa kelas B. Ada perbedaannya begitu. Itu menurut ujinya. Nanti kalau sudah ada perbedaan nanti akan dilanjutkan dengan pengujian yang lain. Nanti kita bahas lagi di materi berikutnya seperti itu. Tapi kalau untuk hipotesis rata-rata itu hanya melihat perbedaan, apakah ada perbedaan atau tidak, seperti itu. Sampai sini paham ya untuk terkait dengan perumusan hipotesis sebelum kita masuk ke prosedur pengujian hipotesis. Oke. Di sini tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara kita merumuskan suatu hipotesis. Hipotesis harus dirumuskan menjadi dua, yaitu H0 dan HA. Selanjutnya kita akan masuk ke uji hipotesis rata-rata. Jadi kita akan menguji apakah hipotesis yang sudah kita buat tadi itu kita uji. Apakah H0-nya yang diterima atau H0 yang ditolak, seperti itu. Uji hipotesis rata-rata itu adalah pengujian mengenai hipotesis rata-rata suatu populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Jadi di sini kita akan melakukan suatu pengujian hipotesis yang tadi kita buatkan, kita rumuskan terkait dengan hipotesis rata-rata suatu populasi di mana pada pengujiannya itu datanya diperoleh atau informasinya kita peroleh dari suatu sampel dari populasi tersebut. Itu definisi dari uji hipotesis rata-rata. Langkah-langkahnya yang pertama itu adalah rumuskan hipotesis. Langkah-langkah uji rata-rata populasi itu yang pertama kalian harus merumuskan hipotesisnya dulu. Nah, tadi kan kita sudah katakan kalau perumusan itu ada dua ya, H0 dan HA. Nah, di sini ada 3 jenis perumusan hipotesis itu di mana H0-nya itu mu-nya rata-ratanya itu sama, sedangkan H-nya itu rata-ratanya tidak sama. Itu seperti contoh tadi ya. Jadi misalkan nilainya itu rata-rata nilainya sama, itu H0-nya, H-nya nilai rata-ratanya tidak sama. Itu ya. Ini adalah uji dua pihak. Sedangkan ini adalah uji satu pihak kanan. Jadi kita hanya menguji sebelah kanan saja. Itu misalkan H0-nya itu mu-nya itu kurang dari sama dengan mu nolnya. Jadi mu rata-rata awalnya. Sedangkan HA-nya mu-nya itu lebih besar daripada mu nolnya. Ini adalah untuk menguji pihak kanannya aja, uji satu. Kalau itu tadi yang sama dengan itu uji dua pihak. Kalau ini uji satu pihak kanan. Sedangkan kalau yang ketiga itu adalah uji satu pihak kiri, itu adalah jika H0-nya itu adalah mu lebih besar sama dengan mu nol. Sedangkan H-nya itu adalah mu lebih kecil daripada mu nol, seperti itu. Jadi kalian bisa membuat hipotesis berdasarkan 3 contoh ini. 3 hal yang bisa kalian lakukan di mana nih? Pengujian atau hipotesis yang akan kita lakukan, yang A, B, atau yang C, seperti itu. Selanjutnya setelah kita merumuskan hipotesis, kita akan menghitung set statistiknya dan T statistiknya. Jadi mencari set atau T-nya, nilai set dan T-nya, atau nilai baku setnya atau nilai T statnya. Itu tergantung dari nanti banyaknya jumlah sampelnya. Jadi perhitungan untuk set T, kalau kita menggunakan rumus set, bila populasinya itu terbatas, yaitu N besar dan N kecilnya diketahui nilainya, dan N per N-nya itu lebih besar sama dengan 0,05%, ya kan, yang pada waktu itu. Jadi kalian harus tahu dulu apakah N per N-nya itu lebih besar dari 0,05% enggak. Kalau iya, itu berarti kalian pakai rumus set, yaitu dimana set itu adalah X bar dikurangi mu per sigma per akar N kali akar dari N besar dikurangi N per N besar dikurangi 1. Jadi kalau kalian N besar dan N satunya diketahui nilainya dan nilainya lebih besar pada 0,05, berarti kalian menggunakan uji setnya gitu. Bila populasinya terbatas, N besar dan N kecilnya diketahui nilainya, dan N per
N besar itu kurang dari sama dengan 0,05, kalau tadi kan lebih besar pada 0,05 pakai rumus yang atas. Kalau kurang dari sama dengan 0,05 itu pakai rumus Z sama dengan X bar dikurangi mu per sigma per akar N. Jadi kalian harus tahu dulu apakah nilai sampelnya itu kurang dari 5%, kurang atau sama dengan dari 5% dari jumlah populasinya. Jadi untuk menentukan rumus Z mana yang mau kalian pakai. Bila standar deviasi populasinya mu tidak diketahui, dapat diganti dengan standar deviasi sampelnya S-nya. Jadi kalau memang di persoalan tersebut, di permasalahan itu atau di soal tersebut itu standar deviasi populasinya sigmanya itu tidak diketahui, kalian bisa memakai standar deviasi sampelnya S yang dilambangkan dengan S, begitu ya. Ini untuk perhitungan Z-stat. Sedangkan untuk perhitungan T-stat itu tergantung dari jumlah N kecilnya atau jumlah sampelnya, yaitu ketika jumlah sampel atau L kecilnya itu kurang dari 30, bila populasinya terbatas, nilainya diketahui, dan N per N besarnya lebih dari 5%, gunakan rumus yang ini, yaitu T sama dengan X bar kurangi mu per sigma per akar N kali N besar dikurangi N kecil per N besar dikurangi 1. Untuk DF-nya itu adalah N dikurangi 1. Itu jika N kecil per N besarnya itu lebih besar daripada 5% dan populasinya jumlah sampelnya kurang dari 30. Terus kalau kurang N kecil per N besarnya itu kurang dari sama dengan 5% atau 0,05 besar 0,05, maka pakai rumus yang ini, yaitu T sama dengan X bar dikurangi mu per sigma per akar N. Untuk DF-nya adalah N-1, seperti itu. Ini juga hal yang sama, jadi nanti kalian harus memeriksa dulu jumlah sampel, berapa persennya, seperti itu mempengaruhi kita akan menggunakan rumus yang mana, seperti itu. Bila standar deviasi populasi sigmanya itu tidak diketahui, sama halnya seperti tadi perhitungan pada nilai baku atau Z, itu bisa diganti dengan standar deviasi sampelnya, yaitu menggunakan S gitu. Kalau di soal ada standar deviasi sampelnya. Nah, gini. Terus menentukan batas daerah penerimaan dan penolakan. Untuk A, untuk mengetahui apakah mana daerah yang menerima, handle-nya diterima atau mana yang ditolak, kita harus yang pertama A itu adalah untuk N yang lebih besar pada 30. Jadi jika jumlah sampelnya lebih dari 30, tentukan nilai Z table-nya dulu. Yaitu di mana Z ini alpha yaitu sama dengan 1 dikurangi alpha per 2. Z alpha-nya itu 0,5 dikurangi alpha. Kalau Z setengah alpha itu adalah untuk Z tabel untuk uji dua pihak, yaitu yang tadi yang dua pihak itu adalah sama dengan sama tidak sama dengan, yaitu sama atau tidak sama ya, yang pertama. Sedangkan untuk Z alpha itu yang 0,5 per mu itu adalah Z tabel untuk uji satu pihak, baik itu pihak kanan atau pihak kiri. Itu syaratnya. Tapi jika N-nya itu kurang dari sama dengan 30, tentukan nilai tabel dengan derajat kebebasan degree of freedom DF-nya. Begitu. Jadi nilai tabelnya itu dengan derajat kebebasannya, yaitu untuk T setengah alfa sama dengan T tabel untuk uji dua pihak. T alfa itu adalah untuk T tabel untuk uji satu pihak. Jadi secara tidak langsung Z itu digunakan untuk sampel yang lebih dari 30. Sedangkan untuk sampel yang kurang atau sama dengan 30, kalian menggunakan uji atau tabel T. Itu intinya seperti itu. Jadi kapan kita menggunakan Z, kapan menggunakan T itu adalah jumlah sampelnya, seperti itu. Dimana DF itu adalah N dikurangi 1 ya. Jadi kita menggunakan N dikurangi 1. Jadi misal N-nya itu misalkan 20, berarti 20 dikurangi 1, 19. Nanti DF-nya 19, alfanya berapa? Misal 0,05 atau 0,1, seperti itu. Gunakan alfa atau tingkat signifikannya. Jadi nanti kalian harus menggunakan tingkat signifikannya, terserah. Ada yang menggunakan 0,1, ada yang menggunakan 0,05. Begitu. Terus, nah ini setelah itu, setelah kita menghitung nilai T atau Z-nya, kan kita tahu tuh daerahnya di mana. Gambarlah daerah penolakan atau penerima hipotesis nol berdasarkan langkah 1. Kalau untuk uji dua pihak itu gambarnya seperti ini. Yang sebelah kiri kanan itu adalah yang daerah penolakan untuk H yang di arsir, sedangkan yang tengah itu adalah daerah penerimaan untuk H. Jadi untuk H alfanya adalah di
diterima, sedangkan yang kiri kanan itu adalah ditolak seperti itu. Terus kalau yang sebelah ini, gambar ini nih, ini untuk uji satu pihak kanan, yang diarsir itu adalah sebelah kanan, sedangkan yang bawahnya itu adalah untuk uji pihak kiri, yang diarsir adalah sebelah kirinya. Nah, sedangkan daerah yang tidak diarsir itu adalah daerah yang diterima, sedangkan yang diarsir adalah yang daerah penolakan, seperti itu daerah kritisnya. Daerah yang diarsir adalah daerah penolakan H0, dan untuk N kurang dari sama dengan 30, Z diganti dengan T. Jadi tinggal kalian nanti menggunakan yang mana, sama aja. Jadi hasil Z sama T-nya itu nanti yang menentukan di sini. Kalau memang kalian pakai rumus T karena N-nya kurang dari sama dengan 30, itu berarti nanti Z di sini diganti dengan nilai T-nya. Nanti T tabelnya kalian cari seperti itu. Gitu ya. Bisa nilainya berapa. Apakah nanti kan intinya untuk tabel itu harus lebih besar atau lebih kecil kan dari kalau ingin berarti kan kalau ingin nilainya H0-nya itu ditolak, itu kan berarti H0-nya ditolak, berarti kan misalkan untuk yang uji 2 ini ya, itu berarti harus nilainya itu harus lebih besar di antara itu ya T-nya. Jadi lebih besar atau lebih kecil daripada nilai T kita. Jadi nilai T kita itu harus lebih besar dari nilai tabelnya kita, seperti itu. Kalau ini juga sama. Kalau untuk uji kanan itu berarti nilainya itu harus lebih besar daripada nilai tabelnya. Ini juga lebih kurang. Begitu ya. Paham sampai sini ya? Oke, baik. Tadi kan kita sudah menggambar daerah mana yang ditolak dan daerah mana yang diterima. Kalau yang diarsir merah itu adalah daerah yang menolak H0, berarti yang sebutannya HA-nya itu diterima. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan setnya untuk daerah ini, kalau ingin H0-nya itu ditolak, berarti harus nilai setnya itu harus lebih kurang dari sama dengan tabel. Kalau ini juga sama, ini nilai setnya kita itu harus lebih besar daripada nilai tabelnya. Kalau uji pihak kiri itu nilai set kita harus lebih kecil pada nilai tabelnya, seperti itu. Terus selanjutnya setelah kita mengetahui daerah penolakan atau penerimaan H0, yang keempat adalah menentukan kriteria penerimaan atau penolakan. Oh iya, ini baru nanti, ini kita tadi baru daerahnya dulu ya, baru penerimaan nih. Untuk uji dua pihak itu misalkan itu jika Z itu kalau H0-nya ditolak, itu Z-nya itu harus kurang dari min Z alfa per 2 atau Z dari itunya ya, nilai tabelnya. Terus atau Z lebih besar pada Z alfa per 2, itu H0 ditolak. Tapi kalau Z-nya itu di antara min Z alfa per 2 sama Z alfa per 2, itu H0 tidak dapat ditolak atau diterima. Sedangkan untuk uji satu pihak kanan itu H0 ditolak itu misalkan Z itu lebih besar daripada Z A-nya. Lebih besar dari Z tabelnya ya. Kalau untuk uji pihak kedua kan tadi kalau H0-nya ditolak itu misalkan itu ya kurang dari atau lebih besar daripada kurang dari minus tabel atau lebih besar daripada tabel. Kalau uji satu pihak kanan itu H0 ditolak itu jika nilai Z-nya itu kita lebih besar daripada Z tabel. Sedangkan kalau uji satu pihak kiri itu jika Z-nya itu kurang dari min Z tabel, itu H0-nya ditolak. Dan sebaliknya kalau tidak ditolak itu misal Z-nya lebih besar sama dengan min Z alfanya, seperti itu. Jadi kita menuntut kriteria ini aja gitu. Nilai Z diganti dengan T jika N itu kurang dari sama dengan 30. Jadi nanti kita menyesuaikan. Ini kan yang saya jelaskan itu setnya. Nanti kita sesuaikan untuk T-nya itu juga sama. T tabel juga seperti ini. Cara menentukan kriteria penilaian atau penolakan, seperti itu. Setelah kita tahu kriteria penerimaan dan penolakan, maka bandingkan nilai Z atau T-nya
Jadi kita menggunakan rumus mana Z atau T yang diperoleh pada tahap 2 dengan Z atau T tabel. Jadi kita kan tadi di tahap kedua kita menghitung ya nilai Z atau T-nya, terus kita bandingkan dengan tabelnya menggunakan kriteria tadi, kriteria dari yang tahap 4. Maka dengan kriteria yang tahap 4 itu kita bisa tahu apakah H0 itu tidak dapat ditolak atau ditolak berdasarkan kriteria penerimaan dan penolakannya tersebut gitu. Kalau H0-nya ditolak berarti kan HA-nya diterima. Kalau H0-nya diterima berarti HA-nya ditolak, seperti itu aja. Terus membuat kesimpulan secara komprehensif atau lengkap. Jadi kan kalau di tahap nomor 5 itu kan kita hanya menuliskan H0, HA ditolak atau diterima ya, H0 diterima atau ditolak. Sedangkan untuk membuat kesimpulannya nanti kesimpulannya juga dibuat bahasa kalimat yang disesuaikan dengan analisis kita. Misalkan tadi kita ingin mengetahui apakah nilai bahasa Inggris kelas A dan B itu sama atau tidak. Kalau H0-nya ditolak, berarti kesimpulannya adalah nilai bahasa Inggris kelas A tidak sama, mahasiswa kelas A tidak sama dengan nilai bahasa Inggris pada mahasiswa kelas B. Itu jika H0-nya ditolak, berarti kan H-nya diterima. Tapi kalau misal H0-nya diterima, itu berarti kan kesimpulannya apa? Nilai bahasa Inggris mahasiswa mahasiswa bahasa Inggris sama dengan nilai bahasa Inggris mahasiswa kelas A sama dengan nilai bahasa Inggris pada kelas B, begitu. Itu jika H0-nya diterima. Begitu, itu cara membuat kesimpulan secara komprehensif atau lengkap. Itu adalah sesuaikan dengan analisis atau yang tujuan dari pengujian hipotesis tersebut, seperti itu. Sampai sini paham ya? Mudah kok gitu. Tinggal nanti setelah ini kita akan masuk ke contoh soal agar lebih jelas bagaimana sih gitu kalau kita berhadapan dengan kasus atau contoh soal seperti itu. Baik, di sini kita akan masuk ke contoh soal untuk uji hipotesis rata-rata, yaitu di sini ada contoh soal di mana berat dari ensiklopedia yang diproduksi oleh percetakan Gramedina memiliki rata-rata 1.900 gram dengan standar deviasi 100 gram. Jadi rata-ratanya mu-nya adalah 190 dan standar deviasinya adalah 100 gram. Dengan menggunakan teknik produksi baru, percetakan Gramedina mengklaim bahwa berat ensiklopedia dapat dikurangi. Nah, pada pengurangan. Untuk menguji klaim ini diambil sampel sebanyak 50 buah ensiklopedia. Jadi kita ngambil sampelnya adalah 50 dan diketahui bahwa rata-rata berat ensiklopedia adalah 1.890 gram. Dapatkah klaim dari percetakan Gramedina dibenarkan pada tingkat signifikan 1%? Baik, jadi di sini kalau kita lihat di sini diketahui adalah rata-rata dan standar deviasi populasi diketahui, terus rata-rata untuk sampel diketahui, terus N-nya banyaknya N itu 50, berarti lebih besar daripada 30 ya, nilai banyaknya sampel, maka nanti kita pakai uji set. Di sini tingkat signifikannya alfanya adalah 1% atau 0,01. Oke, kita lihat E-nya 50, X bar-nya 1.850, sampelnya alfanya 1% dan standar deviasinya 100. Karena di sini yang diketahui adalah standar deviasi populasi, sampelnya langsung dipakai ya. Terus kita membuat suatu perumusan hipotesis, yaitu di mana H0 dan H-nya. Karena di sini adalah rata-rata, maka kita membuat rata-rata adalah untuk mu-nya adalah rata-rata mu-nya itu adalah sama dengan 1.900. Ini untuk yang H0-nya. Sedangkan untuk HA-nya kan karena tadi X bar-nya 1.890, maka mu-nya adalah kurang dari 1.900, maka HA-nya itu adalah kurang dari 1.900. Kalau dikatakan H0-nya itu adalah berat ensiklopedia tidak dapat dikurangi menggunakan teknik produksi baru. Kalau tadi kan dengan menggunakan teknik produksi baru berkurang ya, nilai rata-ratanya menjadi 1.850, maka H0-nya itu tidak dapat dikurangi menggunakan teknik produksi baru karena mu-nya atau rata-ratanya tetap 1.900. Sedangkan untuk HA-nya itu rata-ratanya bisa kurang dari 1.900, maka berat ensiklopedianya itu dapat dikurangi menggunakan teknik produksi baru. Tadi kan dikatakan mereka menggunakan teknik produksi baru sehingga nilai rata-rata berat ensiklopedianya akan berkurang seperti itu. Maka perumusannya seperti itu. Mu sama dengan 1.500 dan untuk HA-nya adalah mu kurang dari 1.900, atau bahasa kalimatnya itu adalah berat ensiklopedia tidak dapat dikurangi menggunakan teknik baru. Sedangkan untuk HA-nya berat ensiklopedia bisa dikurangi menggunakan teknik produksi baru. Ini perumusannya. Terus kita kedua yaitu mencari, karena tadi E-nya itu adalah 50 ya kan. Karena E-nya itu
50 berarti lebih dari 30. Berarti kita menggunakan rumus set nilai bakunya, yaitu sama dengan rumus ini, X bar dikurangi mu. Karena tadi standar deviasinya itu menggunakan populasi, maka menggunakan rumus ini, yaitu X bar dikurangi mu per S per akar N, yaitu 1850 dikurangi 1900 dibagi 100 dibagi dengan akar 50, sehingga diketahui min 3,535. Jadi kan tadi kalau dikatakan standar deviasi sampelnya tidak diketahui, kita bisa menggunakan standar deviasi populasinya, begitu kan. Sedangkan untuk set A-nya adalah 2,33. Kalau ini sesuai dengan nomor 3 itu sesuai tabelnya ya, kita mencari tabelnya gitu dengan alfanya adalah 0,01. Terus kriteria ujinya itu kan otomatis menggunakan uji sebelah kiri ya, uji 1 pihak kiri, yaitu dimana untuk H0-nya ditolak maka set itu harus kurang dari set alfa, yaitu nilai setnya itu harus kurang dari nilai set tabelnya. H0 ditolak, sedangkan kalau set nilai setnya lebih besar atau sama dengan min set min set alfa ya, H0-nya itu tidak dapat ditolak, betul gitu, seperti ini ya, betul. Tidak dapat tolak. Daerah penolakan seperti ini, yaitu yang diarsir itu adalah daerahnya, daerah penolakan H0, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah daerah penerimaan H0-nya. Ternyata ternyata hasil perhitungannya kan tadi setnya adalah min 3,535, itu ternyata lebih kecil daripada 2,33 ya enggak? Secara ini kalau lebih kecil maka H0-nya adalah ditolak, betul nggak? Iya kan, set kurang dari min set alfa itu H0-nya ditolak. Maka karena nilai perhitungannya lebih kecil pada nilai set tabelnya, maka H0-nya ditolak. Maka kita buat kesimpulan, pada tingkat signifikan 1%, percetakan gramedia mengenai berat ensiklopedia dapat dikurangi dengan menggunakan teknik produksi baru adalah benar, ya kan? Tadi kan berat ensiklopedia itu bisa dikurangi dengan menggunakan teknik produksi baru. Di sini ditambahkan aja kalimatnya, dengan tingkat signifikan 1%, percetakan Gramedina itu dapat mengurangi berat ensiklopedia dengan menggunakan teknik produksi baru, itu adalah benar atau sesuai dengan hipotesis H alfanya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan untuk hipotesis rata-ratanya? Ini nanti ada latihan soalnya. Oke. Enggak ada hujan. Hujan tadi sore